Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bastian Rafianto dari NIM 1805062302 dari Prodi D3 Manajemen Informatika Angkatan 2018. Kali ini saya akan mendemonstrasikan cara routing statik menggunakan tools GNS3. Hal pertama yang akan saya lakukan adalah buka GNS3-nya terlebih dahulu. Kita tunggu. Kalau sudah seperti ini, kita buat project baru. Kita beri nama routing static. Kita klik OK. Lalu kita buka all device. Lalu kita pilih PC. Susunan yang akan kita buat adalah seperti ini. Jadi terdiri dari 3 PC dan 3 router, di mana node yang terhubungnya akan menjadi seperti ini. Ya, jadi kita akan atur ada 3 PC dan 3 router. Kalau sudah, kita hubungkan melalui node ini. Kita dari PC 1 Ethernet 0, kita arahkan ke router 1 Ethernet 0. Lalu kita hubungkan router 1 ke router 2 terlebih dahulu, Ethernet 1, router 1 Ethernet 1 ke router 2 Ethernet 0. Lalu kita sambungkan router 1 ke router 3, router 1 Ethernet 2 ke router 3 Ethernet 0. Lalu sekarang kita hubungkan router 2 terlebih dahulu. Router 2 Ethernet 1 ke PC 2 Ethernet 0. Lalu kita hubungkan router 2 ke router 3, router 2 Ethernet 2 ke router 3 Ethernet 1. Lalu kita hubungkan router 3 ke PC 3, router 3 Ethernet 2 kita hubungkan ke PC 3 Ethernet 1, Ethernet 0 saya. Kita tata terlebih dahulu. Kalau sudah, kita nyalakan. Kita tunggu terlebih dahulu. Ini akan membutuhkan proses waktu yang lama karena kita akan membuka 3 PC. Dalam hal ini kita membuka 3 virtual box, maka akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Kita tunggu saja sampai prosesnya benar-benar selesai. Dan kita lihat node merahnya berubah menjadi hijau yang menandakan node-nya berjalan. Seperti itu. Kita tunggu saja.
udah seperti ini, kita buka ke PC1 terlebih dahulu. Kita tunggu, PC1 belum load. Kita tunggu dulu. Kita tunggu sampai bar di bawah, taskbar di bawah muncul icon network. Kita tunggu dulu aja. Ini sudah muncul di PC1. Kalau sudah, kita buka icon network, klik kanan icon networknya, icon network connection, pilih. Lalu klik kanan, properties. Di sini kita pilih properties. Untuk PC1 kita atur menjadi IP address-nya 192.168.1.2. Subnet mask default 255.255.255.0. Untuk default gateway-nya kita atur 192.168.1.1. DNS server kita kosongi karena kita tidak akan menghubungkan ini ke internet. Klik OK, close. Kita tunggu saja. Oke, kalau sudah, kita akan buka ke PC2. Kita atur ke PC2. Sama seperti tadi, kita buka icon network, klik kanan icon network yang di bawah. Lalu pilih local area connection, klik kanan properties. TCP IP properties di PC2 kita atur IP address-nya menjadi 192.168.2.2. Subnet mask default gateway-nya 192.168.2.1. Ini server kita kosongi. Terus kita close, sudah masuk. Sekarang kita ke PC3. Di kanan ada PC3. Di kanan pada PC3 ada connection. Lalu klik kanan pada connection. Di PC3 kita atur IP address-nya menjadi 192.168.3.2. Subnet mask-nya tetap 255.255.255.0. Lalu gateway-nya 192.168.3.1. DNS tetap kosong. Oke, lalu close. Lalu setelah itu kita atur IP statiknya, konfigurasi routing statiknya melalui tools Winbox yang berada di masing-masing PC. Di PC1 kita mulai dari PC1 lebih dahulu. Klik Winbox, konekkan ke routernya, connect. Kalau sudah seperti ini kita buka, lalu kita atur IP-nya, address-nya dengan cara klik IP to address. Di sini kita akan tambahkan IP-nya untuk Ether 1. Untuk Ether 1 kita atur menjadi 192.168.1.1/24. Kita klik OK. Lalu kita tambahkan Ether 2 dengan address-nya 112.12.12.1/24. Kita klik OK. Lalu kita tambahkan Ether 3 dengan address-nya 13.13.13.1/24. Klik OK. Setelah itu kita akan buka Winbox di PC2. Buka Winbox, connect to-nya kita pilih routernya, connect. Kita tunggu. Kita
Udah buka, setelah terbuka kita buka IP address, klik pada address list, kita tambahkan letter 1 dengan addressnya 12.12.12.2/24. Oke, kita pilih tambahkan letter 2 dengan IP 192.168.2.1/24. Klik OK. Lalu untuk letter 3 kita akan memilih addressnya 23.23.23/2/24 maksud saya 23.23.23.2/24. Klik OK. Lalu kita lakukan hal yang sama di PC3. Buka Windows-nya, connect ke MAC address-nya, kita tunggu. Nah, di sini kita buka IP address. Nah, di sini kita atur sama seperti ini 13.13.3/24, betul, sudah ada tujuannya. Lalu 23.23.23.3/24, betul, kayak letter 2-nya, dan letter 3-nya 192.168.3/24 letter 3, betul. Sudah masuk di sini. Sekarang kita akan buka ke routingnya, tabel routingnya. Nah, ini adalah kita akan konfigurasi tabel routingnya, di mana kita akan mengarahkan, dan istilahnya mengarahkan misal PC1 ke PC2 akan kita arahkan melalui router 1 lalu ke router 2 seperti itu. Untuk pengarahan tabel routingnya kita buka dulu ke PC1, lalu kita pilih IP routes. Nah, di sini kita tambahkan routes-nya. Untuk address-nya kita tambahkan 192.168.2.0/24. 2.0 ini adalah IP network dari PC2. Jadi kita akan tujukan root-nya ke IP network masing-masing PC. Dan di PC2 kita akan kita arahkan ke 192.168.2.0/24. Dengan gateway-nya kita arahkan ke router 1 yaitu 12.12.12.2. Kita klik OK. Lihat sudah reachable ke router 2. Lalu kita tambahkan lagi ke PC3 192.168.3.0/24. Dengan gateway-nya kita akan samakan karena pada demonstrasi kali ini saya akan mengarahkan PC3 dari PC1 ke PC3 akan melalui router 1, router 2 ke router lalu ke router 3. Jadi dari PC1 ke PC3 tidak langsung ke router 1 ke router 3, namun melalui atas PC1, router 1, router 2, router 3, PC3 seperti itu. Kita samakan gateway-nya 12.12.12.2. Lalu saya klik OK. Sekarang saya akan ke PC2. Di PC2 akan kita atur sama IP routes, lalu kita tambahkan routes-nya, kita arahkan ke IP network PC1 dengan gateway-nya 12.12.12.1. Kita klik OK. Lalu kita arahkan tambahkan lagi ke PC3, ke IP network PC3 192.168.3.0/24 dengan gateway-nya 23.23.23/3. Kita klik OK. Kalau sudah, kita buka di PC3. Lalu kita tambahkan IP routes. Nah, di sini kita sudah atur PC3-nya, jadi PC3 ke arah IP network PC1 akan melewati gateway 23.23.23.2 yang merupakan IP dari gateway dari router 2, dan jika mengarah ke ke PC2 kita arahkan gateway-nya ke router 2 juga, jadi masih bisa reachable ke router 2. Kalau sudah kita akan melakukan pengujian tes melalui tes ping terlebih dahulu.
Kita akan tes ping dari router 1 dari PC1 terlebih dahulu. Kita buka command prompt. Lalu kita ping menuju ke PC 2. Misalnya ping 192.168.2.2/t. Nah, tidak terlihat ini sudah nyambung. Ditandai dengan reply-nya sudah masuk. Lalu kita arahkan ke PC3. Kan 3.2/t. Nah, ini juga sudah masuk. Tandanya ini PC1 ke PC2 sudah terhubung, dan PC1 ke PC3 juga sudah terhubung. Kita tes ping juga ke PC2. Kita buka PC2. Kita buka command prompt dari PC2. Kita ping ke arah ke PC1 192.168.1.2/t. Nah, di sini kita terlihat sudah menyambung antara PC2 ke PC1, sudah mendapatkan channel reply. Kita ping lagi ke PC3 192.168.3.2/t. Nah, pada di PC2 ke PC3 juga sudah nyambung. Jadi ini juga dapat disimpulkan bahwa PC2 sudah terhubung ke PC1 dan PC3. Seperti itu. Kita akan ping juga ke PC3. Kita buka command prompt di PC3. Kita buka command prompt di PC3. Kita ping ke PC1. Nah, di PC3 dari PC3 ke PC1 sudah terhubung, ditandai dengan ini sudah masuk. Lalu kita ping ke PC2. Nah, di PC2 pun juga sudah masuk. Dengan demikian PC3 pun juga sudah terhubung dari PC3 ke PC2 dan juga PC3 ke PC1. Nah, sekarang kita akan telusuri jejaknya, telusuri arahnya. Jadi kita tadi ping itu tujuannya kita memberitahu apakah PC1 antar komputer saling respon. Nah, sekarang kita akan mencari tahu lewat mana seperti itu. Jadi misal dari PC1 ke PC3 itu kita akan trace lewat manakah PC-PC ini agar bisa terhubung seperti itu. Kita buka ke PC1 dahulu, kita tracer, lalu kita arahkan ke IP dari salah satu PC, misal ini PC kedua. Jadi ini kita akan tracer dari PC1 ke PC2 melalui mana. Nah, bisa dilihat ini sudah masuk. Jadi sini melalui 192.168.1.1 yang merupakan IP dari PC1, lalu ke 12.12.12.2 yang merupakan router 1, IP dari router 1, gateway dari router 1 maksud saya, lalu ke 192.168.2.2 yang merupakan IP dari PC2. Seperti itu. Kita akan tracer juga dari PC1 ke PC3 melalui mana? 192.168.3.2. Nah, bisa dilihat sini untuk PC1 ke PC3 kita melalui dari PC1 lalu ke router 1. Nah, setelah ke router 1 itu mengarah ke router 2 langsung sini ditandai dengan ini 23233. Ini tuh jadi ini adalah router dari sini, hubungan dari sini. Jadi ini PC router 1, ini PC1 ke router 1, router 1 ke router 2, router 2 ke router 3, lalu yang keempat ini adalah dari ke router 3 ke PC3. Jadi seperti itu. Jadi ini sudah cocok melalui PC1 dan PC3 terhubung melalui PC router 1, router 2, lalu router 3 seperti itu. Nah, kita
tes lagi tracer juga arahnya kemana dari PC2 ke PC1. Kita cek tracer 192.168.12 bukan IP dari PC1. Kita cek. Nah, di sini juga sudah berhasil. Dari PC2 ini adalah IP dari PC2 ke 12.12.12.1 yang merupakan router 2 ke router 1 gitu. Lalu 192.168.12 adalah IP dari PC1, yang mana ini berarti ini router PC2 terhubung ke PC1 melalui router 2 dan router 1. Kita trace lagi dari router 2 ke router 3. Nah, di router ini, di trace ini ke router PC2 dan PC3 terhubung dari PC2 lalu ke router 2 ke router 3 hubungannya, lalu ke PC3 seperti itu. Kita cek dari PC3 sekarang. Tadi dari PC2 kita sudah membuktikan bahwa arusnya betul. Jadi dari PC2 ini kalau mau ke PC1 mengarah ke router 2, lalu ke router 1, lalu ke PC1. Kalau ke PC3, dari PC2 itu PC2 lalu ke router 2, lalu ke router 3, lalu ke PC3 seperti itu. Lalu kita akan cek arahnya dari PC3 dengan cara tracer 192.168.132. Nah, di sini pun juga demikian. Jadi di sini dari IP dari PC3 lalu mengarah ke router 3 yang berhubungan ke router 2. Ini 2323 ini. 232323 ini yang router 3 yang menuju ke router 2, node router 3 menuju ke router 2. Lalu ke 12.12.1 yang berarti ini dari router 2 menuju ke router 1. Lalu 192.168.132 yang berarti ini adalah IP dari PC1. Yang berarti yang di PC3 pun apabila mau terhubung ke PC1 ini harus melalui router 3, router 2, router 1 dari settingan yang kita buat tadi. Jadi PC3, router 3, router 2, router 1, PC1. Kita trace juga dari PC3 ke PC2. Dari PC3 ke PC2 akan melalui PC3 terlebih dahulu, lalu ke router 3 ke router 2, lalu menuju ke router 2 ke PC2 gitu. Jadi ini sudah membuktikan seperti ini, arusnya akan seperti ini. Nah, jadi sama tadi PC1 apabila mau ke PC2 melalui router 1, router 2. PC1 apabila menuju ke PC3 melalui router 1, router 2, router 3. PC2 apabila mau ke PC1 melalui router 2, lalu ke router 1, lalu ke PC1. PC2 kalau mau ke PC3 melalui router 2, router 3, lalu ke PC3. Nah, dari PC3 apabila mau ke PC1 maka akan ikut arah sebaliknya. Jadi PC3, router 3, router 2, router 1 baru PC1. Lalu PC3 ke PC2 akan melalui PC3, router 3, router 2 ke PC2 seperti itu. Nah, demikian demonstrasi mengenai routing statik yang saya buat menggunakan GNS3 dan tools Winbox untuk mengatur routing statiknya. Terima kasih, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.